Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, 100 tahun yang lalu tidak ada seorang pun di antara kita yang ada di dunia ini. Dan 100 tahun yang akan datang, insya Allah juga tidak ada seorang pun di antara kita yang masih tinggal di dunia ini. Maknanya kita di dunia ini waktunya sangat singkat. Maka perlu senantiasa kita berpikir, merenung, memahami untuk apa Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan kita ke dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan kita dalam kebingungan. Allah yang menciptakan dunia ini, Allah yang menciptakan kita, telah mengutus Sayyidul Anbiya yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberitahu kepada kita untuk apa kita didatangkan ke dunia ini. Baginda Nabi telah menjelaskan bahwa kita didatangkan oleh Allah ke dunia ini untuk diuji dengan beberapa tugas. Kalau tugas ini kita kerjakan, maka Allah akan ridho kepada kita. Hidup kita di dunia akan dibarokai oleh Allah. Kemudian setelah mati, kita akan dikirim ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi raja-raja di surga Allah. Istana-istana dari intan, dari emas, dari berlian telah disiapkan di sana. Sungai-sungai dari susu, dari madu telah dialirkan di sana. Bidadari-bidadari telah berhias diri untuk menyambut kita. Para malaikat pun sibuk menyiapkan persiapan-persiapan besar untuk kedatangan kita di surga. Kita akan selamat selama-lamanya, bahagia selama-lamanya, mulia selama-lamanya, bebas dari segala masalah. Apa yang kita inginkan Allah akan kasih berlipat-lipat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Apa yang kamu suka Allah kasih, apa yang kamu minta Allah akan beri. Wa ridwanun minallahi akbar. Ridho Allah lebih besar dari segala-galanya. Ini kalau kita menjalankan tugas. Kalau kita tidak menjalankan tugas yang Allah berikan kepada kita, maka Allah akan jadikan kehidupan kita di dunia ini sengsara, ma'isyatan dongka, kehidupan yang sempit, yang sumpek. Walaupun rumahnya besar, sawahnya luas, duitnya banyak, tapi Allah akan jadikan kehidupan kita ini dongka, sumpek, kalau kita tidak menjalankan tugas. Tambah hari tambah sumpek, tambah sumpek, tambah sempit, sampai mati lebih sempit lagi. Kuburan kita akan jadi tempat yang begitu menakutkan. Kemudian tidak ada tempat bagi orang-orang yang tidak menjalankan tugas ini kecuali tempat-tempat yang penuh dengan kesengsaraan, kesusahan selama-lamanya. Kalau dia tidak menjalankan tugas 100%, maka dia akan celaka 100% selama-lamanya. Kalau dia masih mati dalam iman, maka dia akan dihukum menurut kesalahannya kalau tidak diampuni oleh Allah atau mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Hadirin dimulakan Allah Ta'ala, tugas itu apa? Yang pertama kali, kita sebagai hamba Allah, sebagai makhluk Allah, tugas kita yang pertama adalah beribadah kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka ini beribadah. Ini tugas kita yang pertama. Dan tidak mungkin orang itu ibadah kalau belum kenal kepada Allah. Maka tugas yang pertama adalah kenal kepada Allah, itulah iman. Maka para ulama mengatakan awal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Kewajiban manusia yang pertama adalah mengenal Allah dengan mantap, dengan yakin. Kalau orang itu sudah mantap, yakin bahwa yang berkuasa hanya Allah, yang menentukan hanya Allah, maka pasti dia siang dan malam akan beribadah kepada Allah, tunduk kepada Allah. Inilah tugas kita yang pertama setelah mengenal Allah, beribadah. Dan ibadah yang paling tinggi adalah sholat.
Maka bagi orang yang berpikir sholat ini perkara yang penting sekali. Para ulama mengatakan kalau kamu ingin tahu derajat kamu, pangkat kamu di sisi Allah, lihatlah pandangan kamu kepada sholat. Kalau kamu itu memandang, menganggap sholat itu perkara yang penting, berarti kamu ini orang penting di sisi Allah. Kalau kamu menganggap sholat ini perkara yang besar, kamu itu orang besar di sisi Allah. Kalau kamu itu menganggap sholat itu biasa aja, maka kamu itu orang biasa. Kalau kamu meremehkan sholat, man hanat alaihi sholat, fahuwa indallahi ahwan. Barang siapa yang meremehkan sholat, maka dia orang yang remeh di sisi Allah. Di orang iman ini sholat ini perkara yang penting banget ini. Datang waktu sholat, nggak ada yang dipikir selain sholat. Gawat darurat karena ini panggilan Allah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Marilah sholat, marilah menuju kemenangan, kesuksesan. Maknanya kesuksesan kamu itu dalam menghadap kepada Allah ini. Hai petani-petani yang ada di sawah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kesuksesan kamu kalau kamu menghadap kepada Allah, bukan kalau kamu menghadap kepada sawah. Menghadaplah sekarang kepada yang menciptakan sawah, jangan menghadap kepada sawah. Ini sholat waktunya. Hai pedagang-pedagang yang ada di pasar, kamu ingin sukses, sholat. Hai pejabat-pejabat yang ada di kantor-kantornya, di istana-istananya, hai raja-raja yang ada di istana-istana, kamu ingin sukses, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jalannya kamu sholat. Walaupun kamu punya istana, punya dunia dengan segala isinya, tetapi kamu tidak mau menghadap kepada pencipta dunia ini, kamu celaka, gagal, hancur kamu. Ini kewajiban manusia yang pertama. Hai orang-orang miskin, kamu jangan sedih dengan kemiskinan kamu. Kamu ingin sukses, ini dibuka pintu Allah. Datanglah kepada Allah dengan sholat. Hai orang-orang sakit, kamu tidak usah sedih dengan sakit kamu. Kamu ingin sukses, menghadaplah kepada Allah. Kalau Allah sayang kepada kamu, cinta kepada kamu, kamu masuk surga, tidak akan sakit selama-lamanya. Hai orang-orang kaya, kesuksesan kamu bukan di dalam kekayaan. Walaupun kamu kaya bagaimana, kalau kamu hubungannya buruk dengan yang maha kaya, dengan Allah subhanahu wa ta'ala, kamu akan menyesal dengan kekayaan kamu. Kekayaan kamu akan jadi bara api saja. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Dah, kalau sudah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah ini sudah tinggalkan segala urusan sholat. Coba kita renungi apa yang kita rasakan waktu sholat maghrib tadi. Biasa saja, kamu masih belum meningkat, berarti masih biasa saja. Kita mohon kepada Allah agar nanti kalau masih hidup sholat isya, sholat kita lebih baik daripada tadi. Kita gembira dengan sholat itu. Bagaimana kalau kita dipanggil oleh presiden untuk menghadap? Ada surat dari presiden, kamu boleh menghadap di istana Jakarta jam 7 pagi. Kamu ingin menyampaikan apa keperluan kamu, proposal kamu, silahkan. Nah, bagaimana gembira kita? Panggilannya hari Sabtu, hari Jumat sudah di Jakarta. Dengan penuh gembira sekali. Ini dibuka pintu untuk menghadap kepada Allah dengan sholat. Dan kita diperintahkan, mintalah hamilu hawaijakum 'alal maktubat, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu punya hajat apa-apa, bawalah dalam sholat fardu. Waktu sujud itu kamu nangis, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Udah pakai bahasa Arab tapi ya Allah, ya Allah. Sudah, kalau nggak bisa bahasa Arab dalam hati aja. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah akan tunaikan, mudahkan hajat-hajat kita sesuai yang paling baik untuk kita. Bukan sesuai mau kita, sesuai yang Allah kehendaki. Nanti mulaikan Allah Ta'ala. Kemudian tugas yang kedua, ya, ini ringkasnya saja. Kita ini ketiga apa kedua tadi? Ketiga aja ya. Pertama kali iman, kedua ibadah, terus ketiga ini. Kita ini disuruh oleh Allah untuk mengikuti kehidupan para nabi. Allah bercerita mengenai para nabi, kemudian Allah berfirman,
ulaika alladziina hadahumullah fa bihudahum muqtadih. Mereka ini para nabi itu orang-orang yang telah diberi hidayah oleh Allah. Ikuti dia. Ciri khas kehidupan para nabi itu setelah imannya kuat, ibadahnya kuat, maka ciri khas yang ketiga, ini ada ciri khas yang ketiga kehidupan mereka itu. Siang malam ngajak orang untuk iman, untuk ibadah. Ini tugas yang ketiga. Seluruh para nabi dakwah. Inni da'utu qaumi lailan wa nahara. Nabi Nuh ini doanya Nabi Nuh. Wa qala Nuh Rabbi inni da'utu qaumi lailan wa nahara. Ini ceritanya Nabi Nuh itu dakwah siang dan malam. Setelah dakwah siang dan malam terus doa, Rabbi, hai Tuhanku, aku telah mengajak kaumku siang dan malam. Jadi ini katanya para ulama, kalau kamu mau dakwah, kalau kamu mau doa, itu paling baik itu dimulai dengan cerita dakwah di depan Allah. Allah itu suka kalau ada orang berjuang dimulaikan. Maka Nabi Nuh itu mau doa itu cerita dakwah dulu di depan Allah. Ya Allah, aku sudah mengajak kaumku siang dan malam. Tambah saya ajak, tambah lari, tambah saya ajak, tambah lari. Nah, akhirnya doanya diterima oleh Allah SWT. Seluruh orang kafir habis sebab doanya Nabi Nuh. Tapi doa bagaimana? Doa setelah dakwah siang dan malam. Berapa hari? 4 bulan? Bukan, ratusan tahun. Jadi kalau kita ingin doanya kuat, dakwah dulu. Setelah dakwah sampai peyok. Terus ya Allah, aku telah buat usaha begini. Tolonglah aku ya Allah. Ini maghlubun fantasir. Maka pertolongan Allah akan datang. Begitu juga Nabiullah Zakaria. Nabiullah Zakaria itu sudah sepuh, sudah tua, nggak punya anak. Istrinya mandil lagi. Ya, aneh para nabi itu semua kan. Waktu muda nggak minta anak. Setelah tua malah minta anak. Kan aneh semua kan. Memang para nabi itu nggak peduli dengan keadaan. Karena keadaan itu semua yang bikin Allah. Kalau Allah bikin mudah saja. Yang sulit jadi mudah, yang mudah jadi sulit. Kalau Allah menghendaki, ya tidak ada perkara yang bisa menghalang-halangi apa kehendak Allah. Nabi Zakaria ini sudah tua, rambutnya sudah putih semua, istrinya mandul lagi. Jadi beliau minta anak kepada Allah. Tapi minta anaknya itu alasannya itu dakwah semula kan. Bukan hanya minta anak itu cetok, tidak. Beliau mengatakan, ini khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati aqira fahabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya. Ya Allah, aku khawatir umat ini bagaimana keadaannya setelah matiku. Kalau nanti saya mati yang ngurus umat ini siapa ya Allah? Sedangkan istri saya ini mandul. Maka berikanlah kepada aku anak yang akan mewarisi perjuanganku ini dan mewarisi perjuangan keluarga Nabi Yakub. Waj'alhu rabbi radiya, dan jadikanlah ya Allah anak yang akan kau berikan itu anak yang diridhoi. Anaknya aja belum lahir sudah didoain, ya Allah jadikan anakku nanti anak yang diridhoi. Jadi Nabi Zakaria itu minta anak karena khawatir keadaan umat. Nanti kalau saya mati yang ngurus umat itu siapa? Ya Allah saya khawatir, maka berikanlah kepada aku anak yang mewarisi perjuanganku dan perjuangan keluarga Yakub alaihi wassalatu wassalam, dan jadikanlah anak itu anak yang diridhoi. Akhirnya Allah berikan anak yaitu Nabi Yahya. Masih kecil itu sudah jadi nabi. Itu nabi kecil itu ya Nabi Yahya itu. Wa atainahul hukma sabiyya, masih kecil sudah jadi nabi. Karena apa? Mengayahnya nabi ya. Mengayahnya nabi ya. Masih kecil sudah jadi nabi. Allah kehendaki memang ajib ini. Biasanya nabi-nabi yang dulu setelah umur 40 tahun diangkat jadi nabi. Nabi Yahya masih kecil sudah jadi nabi. Karena apa ini? Pelajaran buat kita. Anak kita pun masih kecil pun bagaimana kita pikirkan mikir dakwah juga walaupun kecil. Jangan anak kecil itu cuma diajari bintang kecil di langit yang biru, main-main. Anak kecil itu ajari kenal kepada
kepada Allah. Hei anakku, kamu tuh hamba Allah, kamu umat Rasulullah, kamu mau ke akhirat, kamu tuh ikut Nabi Yahya gitu loh, masih kecil sudah mikir agama gitu. Insya Allah mulai kan.